Rusia mengakui perangnya di Ukraina sengaja diperlambat. Tujuannya adalah untuk mengevakuasi penduduk dan menghindari korban di kalangan warga sipil. Pengakuan itu disampaikan Menteri Pertahanan Shoigu yang tetap menggunakan narasi operasi militer khusus, bukan perang pada Selasa 24 Mei 2022. Menurut Shoigu, angkatan bersenjata Rusia sedang menciptakan koridor kemanusiaan dan mengumumkan gencatan senjata untuk memastikan evakuasi warga yang aman dari pemukiman yang dikepung meskipun pendekatan ini menghambat kemajuan pasukan Moskow. Tentu saja ini memperlambat laju serangan, tetapi itu dilakukan dengan sengaja untuk menghindari korban sipil, katanya pada pertemuan Dewan Menteri Pertahanan Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif, seperti dikutip Rusia Today. Berbeda dengan klaim angkatan bersenjata Ukraina, Shoigu mengatakan bahwa pasukan Rusia tidak melakukan serangan terhadap infrastruktur sipil di mana mungkin ada orang di dekatnya. Sebaliknya, kata dia, posisi penembakan yang teridentifikasi dan fasilitas militer Ukraina diserang dengan senjata presisi tinggi. Menteri Pertahanan ini juga mencatat bahwa negara-negara barat yang takut akan kekalahan pasukan Kiev mempercepat pengiriman bantuan mematikan ke Ukraina dan mengirim penasihat militer dan personel dari perusahaan militer swasta. Dia menambahkan bahwa jumlah tentara bayaran asing di negara itu telah melebihi 6.000 orang. Namun terlepas dari sanksi terhadap Moskow dan bantuan ekstensif yang diberikan ke Kiev oleh Barat, Shoigu menyatakan bahwa Rusia akan melanjutkan operasi militer khusus sampai semua tujuannya tercapai. Dia kembali menegaskan bahwa situasi saat ini di Ukraina adalah akibat dari penolakan Barat untuk mempertimbangkan proposal Rusia guna menyelesaikan isu-isu kunci mengenai masalah keamanan nasionalnya, yang mencakup penghentian ekspansi NATO ke wilayah timur dan tidak adanya senjata tempur di dekat perbatasan Rusia. Semuanya dilakukan persis sebaliknya, Amerika Serikat menetapkan arah untuk pembongkaran total arsitektur keamanan internasional yang ada, menyertainya dengan penyebaran global, sistem pertahanan anti-rudal, dan pengembangan sistem rudal jarak menengah dan jarak pendek. Katanya menambahkan bahwa NATO berada tepat di depan pintu Rusia dan telah secara signifikan meningkatkan potensi tempurnya. Shoigu juga mencatat bahwa blok pimpinan AS itu telah mengintensifkan upayanya untuk membuat Ukraina bergabung dengan aliansi dan menggerakkan infrastruktur militer koalisi di wilayahnya dan membuat negara itu bermusuhan dengan Moskow. Rusia menyerang negara tetangganya sejak 24 Februari. Menurut Moskow, serangan dilakukan setelah kegagalan Ukraina untuk mengimplementasikan ketentuan perjanjian Minsk yang pertama kali ditandatangani pada 2014. Serangan tersebut juga berselang sesaat setelah Moskow mengakui wilayah Donetsk dan Luhansk di Donbas, Ukraina Timur sebagai negara merdeka. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg memperingatkan Rusia, ia berujar serangan negara itu pada satu sekutu NATO saja bisa memicu tanggapan penuh seluruh aliansi. Pernyataan ini disampaikannya di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss yang tengah berlangsung Selasa 24 Mei waktu setempat. Sejak serangan Rusia ke Ukraina, NATO telah meningkatkan kehadiran militernya di bagian timur aliansi. Ini adalah pencegahan, tujuannya bukan untuk memprovokasi konflik, tetapi untuk mencegah konflik dan menjaga perdamaian, kata Stoltenberg menegaskan dikutip dari CNBC International yang melansir kantor berita AFP. Sekarang kami memiliki 40.000 tentara di komando NATO. Kami memiliki lebih banyak angkatan laut, kemampuan udara, terutama di bagian timur aliansi, dan kami memiliki 100.000 tentara dalam siaga tinggi. Ini untuk mengirim pesan yang sangat jelas ke Moskow dan agar tidak membuat ruang untuk salah perhitungan atau kesalahpahaman tambahnya. NATO memiliki 30 anggota, satu sama lain berkomitmen melindungi sesamanya. Negara NATO antara lain Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Belgia, Belanda, Luxembourg, Kanada, Italia, Portugal, Islandia, Denmark, Norwegia, lalu ada Yunani, Turki, Jerman, Spanyol, Republik Ceko, Hungaria, Polandia, Bulgaria, Estonia, Latvia, Lituania, Rumania, Slovakia, Slovenia, Albania, Kroasia, Montenegro, dan Makedonia Utara. Negara baru yang mencoba masuk ke NATO adalah Swedia dan Finlandia. Ekspansi NATO ini membuat Rusia gusar dan pada akhirnya menyerang Ukraina, yang juga memiliki keinginan bergabung dengan aliansi sejak 24 Februari lalu. Sementara itu di Davos, miliarder terkemuka George Soros menyinggung soal Perang Dunia III. Ini dilakukan investor kaki tersebut menyinggung serangan Rusia ke Ukraina. Ia berujar konflik kedua negara merupakan awal dari Perang Dunia III. Sehingga jalan terbaik untuk melestarikan peradaban bebas adalah dengan mengalahkan pasukan Presiden Vladimir Putin. Invasi itu mungkin merupakan awal dari Perang Dunia III dan peradaban kita mungkin tidak akan bertahan, kata Soros kepada Davos menurut teks pidatonya yang dirilis oleh kantornya dikutip Reuters. Rusia sendiri belum berkomentar soal ini, namun melalui mantan presiden sekaligus salah satu sahabat dekat Putin, Dmitry Medvedev, Rusia sempat mengecam akan melakukan perang nuklir apabila AS dan NATO terus ikut campur dalam konflik yang terjadi di Ukraina. Medvedev yang menjabat sebagai wakil ketua Dewan Keamanan Rusia juga mengatakan perseteruan dengan NATO akan berpotensi terhadap risiko perang nuklir besar-besaran. Ini sempat dibuat Reuters mengutip telegramnya.
Menurut Asosiasi Kontrol Senjata yang berbasis di Washington, Rusia dan AS sejauh ini adalah kekuatan nuklir terbesar di dunia. Rusia memiliki sekitar 6.257 hulu ledak nuklir, sementara 3 kekuatan nuklir NATO, AS, Inggris, dan Prancis memiliki sekitar 6.065 hulu ledak gabungan. Krisis Ukraina hampir memasuki bulan ketiga, namun tak ada tanda perdamaian dari pihak Rusia dan Ukraina. Rusia dan Ukraina masih bersikeras untuk berperang demi tujuan masing-masing dan enggan mengesampingkan ego demi perdamaian. Rusia berambisi menuntaskan invasinya dengan perluasan penaklukan seluruh wilayah Ukraina dan mendapat kontrol penuh atas itu. Sedangkan Ukraina mengesampingkan gencatan senjata ataupun konsesi teritorial dalam bentuk apapun ketika Rusia meningkatkan serangannya di bagian selatan dan timur negaranya. Sikap tanpa kompromi rezim Zelensky ini dilatar belakangi oleh situasi kemunduran aktivitas militer Rusia dalam beberapa pekan terakhir. Kiev khawatir mereka mungkin saja akan ditekan oleh beberapa pihak untuk mengorbankan tanah demi kesepakatan damai. Sebelum tekanan tersebut datang, Kiev telah memberi ketegasan bahwa mereka tak akan mengakhiri perang sebelum Rusia mengembalikan wilayah Ukraina yang dikuasai. Perang harus diakhiri dengan pemulihan penuh integritas dan kedaulatan wilayah Ukraina, tulis Kepala Staf Kepresidenan Andriy Yermak dalam sebuah tweet pada Minggu pagi 22 Mei. Presiden Polandia Andrzej Duda mendukung keputusan Ukraina untuk tak berdamai dengan Rusia ketika ada tekanan dari internasional. Dilansir dari Reuters, Duda mengatakan kepada anggota parlemen di Kiev bahwa masyarakat internasional harus menuntut Rusia menarik pasukannya dari Ukraina tanpa mengorbankan wilayah apapun. Duda menegaskan penyerahan wilayah Ukraina ke Rusia berarti pukulan besar bagi negara barat. Suara-suara yang mengkhawatirkan telah muncul mengatakan bahwa Ukraina harus menyerah pada tuntutan Putin, ujar Andriy Duda. Hanya Ukraina yang berhak memutuskan masa depannya, pungkas Andrzej Duda. Sementara itu, baru-baru ini Rusia melancarkan serangan besar-besaran di Luhansk, Donbas, dan mengakhiri perlawanan pejuang Ukraina selama berminggu-minggu. Kemudian Rusia juga berhasil merebut kota Mariupol secara penuh dan memaksa pasukan Ukraina menyerah di pelabuhan tenggara Mariupol. Kemenangan tersebut membuat wilayah Ukraina Selatan dan Timur sekarat dan berpotensi lepas sepenuhnya dari kontrol militer Ukraina. Presiden Polandia minta Ukraina tentukan nasib sendiri, tetapi tidak boleh menyerah ke Rusia. Presiden Polandia Andrzej Duda mengunjungi Kiev, Ukraina untuk menemui Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Dia meminta Zelensky untuk memutuskan nasibnya sendiri, tetapi tidak boleh menyerah ke Rusia. Ukraina tidak boleh menyerah pada Vladimir Putin, katanya dalam pidato di parlemen Kiev. Dia juga memperingatkan Barat agar tidak menenangkan Rusia, tetapi membantu Ukraina seperti dilansir AFP Senin 23 Mei 2022.